Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Istawa dengan akhiran NIM 140 dari kelas sipil bangunan gedung 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pemodelan analisa struktur untuk portal. Simak videonya. A few moments later. Oke, jadi tugasnya itu adalah seorang engineer muda yang kompeten. Saudara diminta untuk memodelkan dan menganalisis sebuah struktur portal gedung menggunakan SAP 2000 dengan ketentuan struktur portal minimal 5 lantai, minimal 4 bentang, tinggi tiap lantai itu bebas tapi disarankan 3-4 meter, dan pembebanan ada beban terpusat dan juga beban terdistribusi. Juga outputnya itu analisis deformasi seperti deformasi struktur, gaya dalam elemen, dan reaksi tumpuan. Nah, untuk mengerjakannya, step awal adalah kita buka dulu SAP dan lari ke menu file, terus new model. Nah, tampilannya seperti ini. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita men-setting satuannya. Ada banyak satuannya, dan di sini saya menggunakan kN, meter, dan juga C. Nah, karena yang diminta itu adalah portal, sebenarnya itu ada beberapa opsi kita mengerjakannya. Yang pertama adalah bisa menggunakan blank atau grid only atau 2 dimensi frame. Nah, di sini saya menggunakan 2 dimensi frame agar mempermudah dan juga praktis. Nah, di sini ada number of stories, di mana number of stories itu adalah tinggi lantai yang ingin kita rencanakan. Di sini saya merencanakan tinggi bangunannya itu adalah 9, tinggi lantainya itu 9, dan bentangnya itu adalah 6, karena minimal bentangnya itu adalah 4. Nah, untuk story height-nya itu adalah tinggi tiap lantai. Nah, tinggi tiap lantai sebenarnya itu bebas, tapi disarankannya itu adalah 3-4 meter kan. Nah, di sini saya menggunakan 3 meter, dan untuk bentangnya saya menggunakan bentang 6 meter. Nah, sebenarnya teman-teman bisa custom grid sendiri, atau bisa memastikan si rencana grid kita itu tuh yang sudah direncanakan di atas itu apakah benar atau tidak. Karena di custom grid itu sudah ada koordinat atau grid data X, Y, Z-nya, dimana X-nya tadi saya merencanakan untuk bentangnya itu per 6 meter dan tinggi tiap lantainya itu 3 meter. Berarti ini udah sesuai ya teman-teman. Nah, terus di bagian section propertiesnya sebenarnya teman-teman juga bisa setting material atau propertiesnya apakah menggunakan beton atau menggunakan baja gitu, beton FC25 atau FC30 atau kanal C atau IWF gitu. Tapi kan di soal gak disuruh, jadi kita tetap menggunakan settingan untuk beam dan kolomnya itu default gitu. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini, dimana ada tampilan koordinat X dan juga Z dan juga 3 dimensi. Nah, hal pertama yang sebenarnya bisa kita lakukan adalah setting material. Setting material section atau frame section kalau disuruh materialnya, dan juga kita bisa setting load pattern, terus load cases dan load combination. Tapi kita rencanakan terlebih dahulu, dimana kita asumsikan semua beban yang kita punya itu adalah beban mati, dan juga nilai bebannya itu menggunakan akhiran NIM saya sendiri yaitu 40. Nah, untuk load casesnya itu kita pakai beban mati, dan untuk load combinationnya kita bisa berpedoman pada SNI 1727 tahun 2020 di bab 2 mengenai kombinasi beban bangunan gedung gitu. Nah, kita tidak perlu melakukannya. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita ganti dulu tumpuan yang kita punya, karena tumpuan yang kita punya itu adalah sendi, kita ganti ke roll. Nah, kita bisa grup. Nah, gunanya grup di sini adalah mempermudah pengerjaan kita
apabila pekerjaannya itu kompleks gitu. Nah, kan di sini bisa dibilang pekerjaannya itu nggak terlalu kompleks, jadi nggak masalah sih gak di grup juga. Nah, contohnya di grup tuh tadi kan saya udah menggrup tumpuannya. Kita select itu udah ke select semua. Terus kita ganti tumpuannya menjadi jepit. Ini tuh langsung keganti semua gitu. Nah, untuk step berikutnya adalah karena kita diminta untuk melakukan pembebanan secara vertikal, secara terpusat dan juga terdistribusi. Tidak ada aturan urutannya, jadi terserah kalian mau beban terpusat dulu atau beban terdistribusinya dulu. Nah, di sini saya akan melakukan beban terpusatnya dulu. Itu terserah mau di grup atau enggak, karena di sini cukup simple, jadi tidak perlu di grup juga gak masalah. Tapi kalau kompleks ya perlu di grup agar tidak membuang-buang waktu dan agar tidak ada bagian yang terlewat. Untuk beban terpusat itu kita ke assign, terus join load, terus ke force. Jadi untuk beban terpusat itu ada beban vertikal dan juga horizontal. Jadi kita mengerjakan untuk beban vertikalnya terlebih dahulu. Nah, beban vertikal arahnya ke atas dan juga arahnya ke bawah itu berpengaruh pada plus minusnya. Jadi plus minusnya itu mempengaruhi arah dari bebannya itu sendiri. Karena kita ingin beban vertikal, berarti arahnya juga inginnya ke bawah. Jadi kita mainin di koordinat z-nya, dan kita pengen arahnya ke bawah, berarti minus 40. 40-nya itu didapat dari asumsi bebannya itu dari NIM saya sendiri. Itu langsung muncul beban terpusatnya arahnya ke bawah dan 40 di tiap joinnya. Terus untuk yang bagian bawahnya itu kita taruh beban merata. Caranya itu sama, assign, preload dan juga distribute. Nah, untuk beban merata tersendiri itu kita mainin di uniform loadnya, karena beban merata berarti harus seragam kan semuanya. Berarti udah. Terus beralih ke bawahnya, kita coba di beban segitiga siku-siku. Nah, untuk beban segitiga siku-siku caranya sama. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah uniform loadnya itu harus sama dengan 0, dan kita mainin di trapezoidal loadnya di distance yang kedua itu kita taruh 1, dan untuk loadnya itu 40 karena besaran beban asumsinya kita 40. Nah, di sini kan beban segitiga siku-sikunya itu searah kan, ke arah kanan. Karena gimana sih, karena ke arah kanan, gimana sih agar si beban segitiga siku-sikunya itu saling berhadapan. Nah, untuk ya agar saling berhadapan, kita select dulu yang ingin kita rubah, terus ke preload, ke distribute. Nah, si bebannya, besaran bebannya kan tadi ada di distance yang kedua, kita pindah ke distance yang pertama. Jadi si distance yang pertama itu tuh mempunyai beban, alhasil ininya segitiga siku-sikunya berhadapan. Nah, untuk kita beralih lagi ke segitiga, ke lantai yang kedua atau lantai bawahnya, itu ada segitiga sama kaki. Nah, untuk segitiga sama kaki sebenarnya konsepnya sama saja. Itu yang membedakan di relative distance-nya. Karena untuk segitiga sama kaki sebenarnya itu sama aja sih. Yang membedakan relative distance dari segitiga siku-sikunya itu sendiri, cuman di distance yang ketiga itu tambahin 1 gitu. Nah, beralih ke yang bawahnya lagi, itu ada beban trapesium, dimana beban trapesium itu sebenarnya tuh distance-nya itu terserah kalian, tapi di sini saya untuk distance yang keduanya itu menggunakan 0,25, dan yang keduanya itu, yang ketiganya itu 0,75, dan yang keempatnya 1,
Dan untuk bebannya di stand yang kedua dan juga di stand yang ketiga itu udah membentuk segitiga dan sudah membentuk trapesium. Nah, untuk yang ke bawahnya itu terserah kalian mau beban merata, segitiga sama kaki, atau segitiga siku-siku atau trapesium. Di sini saya ingin memberikan beban trapesium lagi. Terus di bawahnya beban merata. Ininya nolin lagi. Beban rata berarti uniform loadnya. Terus di sini saya ingin naruh beban terpusat. Beban terpusat. Load 40. Ininya bawahnya itu beban segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku yang searah. Udah. Nah, karena beban terpusat yang vertikal dan beban distribut semuanya udah tergambar, sudah tersedia. Sekarang kita gambar yang atau taruh beban yang terpusat horizontal di ujung-ujung atau di join grid A dan juga grid G. Caranya sama aja, yang membedakannya dari beban terpusat vertikal adalah untuk horizontal kita mainin di X-nya karena X itu untuk sumbu horizontal. Nah, arahnya itu apabila ke kanan itu bernilai positif dan apabila arahnya ke kiri itu bernilai negatif gitu. Jadi untuk di grid A saya ingin arahnya itu ke kanan, berarti cukup menuliskan 40 kN. Dan untuk yang grid G itu saya ingin arahnya ke kiri, berarti minus 40 ya teman-teman. Kelewat. Oke. Kita lihat di display apakah semuanya udah tersedia atau sudah tergambar sesuai apa yang diinginkan sama soal. Karena kita menggunakan beban mati saja, berarti kita ngedisplaynya beban mati karena di load patternnya kita cuma menggunakan beban mati saja. Berarti udah semua ya teman-teman, dari mulai beban terpusat vertikal dan juga horizontal, terus distribute bebannya seperti beban merata, beban segitiga siku-siku, beban segitiga sama kaki, beban trapesium, itu udah semuanya. Terus kita run analyze. Kita bisa menggunakan shortcut F5 atau ke analyze. Terus untuk modalnya kita don't run, terus run now. Nah, kita kasih nama filenya Raihan Istawa _UTS unstruct fix. Nah, kita lihat agar mempermudah. Nah, kita lihat untuk deformasinya. Bentuk deformasi dari analyze kita tuh seperti ini, dimana si portal itu menangkap atau menahan beban yang cukup besar hingga terjadi deformasi yang signifikan. Kita cek strukturnya. Nah, strukturnya itu kebanyakannya merah ya teman-teman, dan ada beberapa yang kuning.
ada yang hijau, dan juga ada yang biru. Nah, maksud dari warna-warna tersebut adalah apabila merah itu menandakan bahwa si struktur ini tuh nggak aman dan perlu diganti materialnya agar lebih dapat menahan beban yang diberikan gitu. Nah, untuk yang warna biru itu sebenarnya aman tetapi terlalu boros karena kembali ke tujuan perencanaan struktur itu tujuannya adalah optimalisasi biaya atau efisiensi biaya agar anggaran tidak terlalu boros gitu. Nah, oleh karena itu disarankan untuk para perancang atau engineering gitu, disarankan hasil strukturnya, pemodelan strukturnya itu berkisar di warna kuning dan juga warna oranye gitu. Nah, terus kita cek axial force-nya tuh berapa. Nah, di sini ada option for diagram, ada field diagram, ada diagram contour, dan juga show value. Kita ingin tahu value atau nilai dari axial force dari portal kita tuh berapa. Nah, muncul untuk axial force-nya itu beraneka ragam, ada yang min 1275 yang menandakan itu sangat merah, ada min 428, dan yang paling kecil itu min 9 gitu teman-teman. Nah, selain axial force, kita bisa mengecek gaya geser atau bidang D atau shear 22 gitu. Nah, gambar bidang D yang dapat kita baca itu seperti ini teman-teman. Untuk bidang D portal kita. Nah, terus kita bisa melihat momennya. Nah, untuk momennya itu kurang lebih seperti ini, dimana terjadi deformasi atau lendutan ya, yang cukup besar ya. Yang bagian sini kecil sih. Nah, selain itu kita bisa melihat torsinya, tapi tidak terjadi apa-apa untuk torsinya. Kita axial force lagi. Nah, selain itu kita bisa melihat deformasinya. Nah, kita bisa cek atau start animasinya juga apabila kita penasaran untuk portal kita tuh bagaimana sih apabila dikasih beban tuh deformasinya. Nah, jadi untuk portal kita kurang lebih seperti ini. Nah, selain itu, selain dari hasil-hasil seperti axial force, shear, dan juga moment, dan juga reaksi tumpuan dan lain sebagainya, kita juga bisa mengetahui mengenai jumlah baut yang diperlukan tuh berapa, atau jumlah lainnya itu berapa gitu, baut. Terus apa ya, kita bisa tahu dengan CTRLT gitu. Nah, analyze resultnya itu kita bisa cek, terus join outputnya, join message-nya, sama elemen outputnya kita terus ke join reaction ya. Nah, join reactionnya kita bisa baca dari sini agar kita tahu jumlah bautnya. Mungkin itu saja pembahasan mengenai pemodelan struktur, dari mulai analisis beban, juga beban terpusat, beban distribusi, dan juga perencanaan struktur. Saya Raihan Istawa, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga tutur kata yang kurang berkenan. Saya Raihan Istawa, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.